Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi atau pengumuman penting dari Kemendikbud buat rekan-rekan semua mengenai peserta tahap 2. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini silahkan disimak, karena di video ini admin juga membagikan informasi buat peserta yang sudah dinyatakan lulus passing grade itu langsung mendapat SK tanpa perlu tes lagi. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi baik tahap 1 maupun tahap 2 yang sudah lulus passing grade tidak perlu tes lagi, tinggal menunggu penerbitan SK-nya. Tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Informasi pertama di sini admin akan bagikan di mana Kemendikbudristek mengeluarkan surat pada tanggal 12 April 2022. Di sini perihalnya pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Jadi ini untuk tahap 2. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Ingat rekan-rekannya, di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti surat kami nomor 0409 sekian tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2, maka Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahap 2. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 sebagai berikut. Nah, yang pertama, data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik tanggal 21 Maret 2022. Jadi yang dimutakhirkan kemarin pada tanggal 21 Maret rekan-rekan ya. Jadi hasil apa? Nanti data calon peserta itu berdasarkan hasil pemutakhiran di tanggal tersebut. Nah, di poin kedua, calon peserta terdiri atas 2 kategori. Nah, ini sama dengan yang di tahap 1. Rekan-rekan ya, yaitu guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Terus guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Ketiga, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman ppg.kemendikbud.go.id. Yang pastinya menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, ini yang perlu dipahami atau diperhatikan, itu menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Keempat, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Jadi akan dilakukan verifikasi dan validasi lagi rekan-rekan ya terhadap dokumen-dokumennya. Persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan, dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan 2. Kebetulan di sini admin tidak memiliki untuk jadwalnya rekan-rekan ya, tidak memiliki lampirannya. Selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru sesuai kewenangannya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Nah, ini resmi rekan-rekan ya. Nah, kita lanjut ke informasi yang kedua mengenai peserta yang sudah dinyatakan lulus passing grade tahap 1 dan 2 yang jumlahnya 193.000 sekian kalau tidak salah rekan-rekan ya. Insya Allah itu tidak perlu tes lagi nanti begitu pendaftaran P3K dibuka. Tidak perlu tes lagi rekan-rekan ya. Nah, oke, untuk selengkapnya kita cek saja video berikut. P3K dan memastikan status 193.954 guru yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Saya kurang sedikit ini kalimatnya. Ya, guru lulus dan dapat formasi itu berarti tambah 293.830, Mas. Memastikan mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus seleksi sebanyak 293.860. Lulus dan dapat formasi ini kan banyak juga yang belum dapat SK nih. Ya kan? Mungkin mboten Pak Fikri. Ya, terus kemudian guru lulus tidak dapat formasi ini juga bisa segera dapat formasi dan dapat SK. Ya kan? Iya. Pak Iwan, kendalanya ada di kabupaten ini ya Pak ya?
Kalau nggak diusulkan formasinya, nggak bisa dapat SK. Harus ada formasinya. Caranya, kalau Pemda tidak mengusulkan, mereka nggak bisa diangkat. Silakan Pak. Ya, itu yang nanti di mekanisme yang baru sedang kita susun, Bu, supaya ini bisa dilakukan, tapi tentunya harus ada formasinya dulu, Bu. Untuk bisa, artinya kalau nggak ada mau nyantol kemana kan nggak bisa dipastikan itu ya. Iya, betul. Mungkin bisa dibantu yang tadi saya sampaikan, sebenarnya formasi yang dibutuhkan menurut ketersediaan yang ada itu sudah dilakukan. Bagaimana? Itu kalau sudah ada kan bisa berarti langsung itu sudah dilakukan ketika perhitungan kebutuhan ASN P3K itu sudah dilakukan. Jadi distribusinya itu kita lakukan dulu, asumsi yang harusnya daerah lakukan, numpuk-numpuk itu di mana, kita pindahin dulu isi formasi yang ada di Pemdanya masing-masing, baru dihitung kebutuhan realnya itu berapa. Jadi kita mengadakan coaching langsung one on one dengan tim datanya dari masing-masing Pemda, sehingga mereka juga bisa align gitu. Jangan ngitung, ada yang ngitung satu sekolah waktu itu kebutuhan gurunya, misalnya guru biologi gitu ya, 10 gitu, padahal dia butuh cuma 1 gitu. Nah itu kan langsung kita tertibkan waktu itu, sehingga datanya itu sinkron dengan data asumsi real kebutuhannya berapa. Jadi sebenarnya itu sudah kita lakukan sebelum kita mengajukan berapa jumlah kebutuhan guru. Sebelum 1 juta itu ya? Betul, Bu, betul. Itu kita bahkan coaching langsung tim Pemdanya. Jadi supaya nggak ngasal ngajukan aja. Karena seperti yang Pak Isa bilang, dia bilang, ini gurunya butuh segini, padahal harusnya ini mindahin guru dulu dari daerah yang surplus gurunya ke daerah yang kurang gurunya. Kita lakukan itu dulu, kita netralkan, baru kita hitung kebutuhan berapa. Baik, jadi ini bisa ya mendorong Ya, pemerintah formasinya diajukan, ya. Mendapatkan formasinya harus diajukan oleh pemerintah daerah dulu. Betul, Ibu. Ini berarti tidak solutif terhadap harapan guru lolos yang tidak dapat formasi untuk segera dapat SK, Pak Fikri. Ya memang karena mekanismenya harus ditempuh seperti itu. Jadi formasi harus ada dulu dari Pemda. Waduh, jadi kenapa dibuka dulu kalau nggak ada formasi, kembali lagi gitu. Kayak telur sama ayam duluan mana? Ya, betul. Formasi diprioritaskan untuk pembukaan yang ketiga, ya Pak Iwan. Ya, jadi nanti kalau ada formasi diprioritaskan untuk guru yang telah lulus passing grade, betul. Jadi nanti ketika tahap berikutnya kita lakukan, formasi itu diajukan, yang duluan langsung kita prioritaskan adalah nyelesain dulu yang 193.000 ini, baru nanti yang tidak perlu tes lagi. Tidak tes lagi. Iya. Kan dia udah lulus passing grade, ngapain tes lagi? Baru nanti sisanya itu dibuka untuk yang selanjutnya. Gitu, Pak. Iya. Baiklah. Jadi bisa dipahami apa yang nomor 2 ini ya, Pak? Yang ketiga, mendorong Kemenpan RB